23 Januari tahun 2022. Minggu ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias. Tema kita minggu ini, anak Tuhan gak boleh takut. Pasti adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik sudah wangi. Berarti semuanya sudah mandi, sudah keren, sudah ganteng, sudah cantik. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan bernyanyi adik-adik. Kita mulai. Kakak senyum ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita bernyanyi lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita akan bernyanyi cuit. Cuit pam shalalala. Cuit pam shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Cuit pam shalalala. Cuit pam shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Adik, tadi kita sudah bernyanyi lagu pembuka kita. Sekarang sebelum kita untuk masuk ke dalam ibadah kita mau buka ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita satukan hati kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami melalui malam hari. Kami bisa tidur dengan nyenyak, sehingga di pagi hari ini kami bisa bersuka cita dan beraktivitas kembali ya Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan. Di pagi hari ini kami anak-anakmu sekolah minggu, kami masih bisa untuk melakukan ibadah kami pada minggu hari ini ya Tuhan. Engkau siapkan hati dan pikiran kami, biarlah pikiran kami bisa tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Biarlah firman yang diberikan bisa masuk ke dalam hati kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terlebih dahulu Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita percaya kalau sepanjang hidup kita, setiap hari Tuhan memberkati kita, memelihara kita, maka kita tidak perlu khawatir seperti lagu ini. Bangkit berdiri semua, nyanyi penuh semangat, penuh sukacita, karena Tuhan sudah baik, Tuhan pelihara kita selalu. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita nyanyi sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga peliharamu. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia berkati. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pastinya pada luar biasa dan pada sukacita walaupun ibadah kita masih di rumah saja. Hari ini Kakak Dewi akan membacakan warta sekolah minggu untuk kita semua di tanggal 23 Januari tahun 2022. Warta sekolah minggu yang pertama adalah siapa adik-adik yang sedang berulang tahun di minggu ini? Pastinya ada dong. Dan semua kakak abang guru sekolah minggu dan teman-teman yang lain mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kesehatan, selalu memberikan kepintaran, dan Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dalam keadaan apapun. Oke? Dan warta sekolah minggu yang kedua adalah adik-adik apabila ada yang sakit, apabila ada yang sedang berduka, atau apabila yang mau didoakan, adik-adik boleh kabarin kakak abang guru sekolah minggunya. Dan bisa mengasih info di grup kelas masing-masing bahwa adik-adik mau didoakan kalau ada yang sakit, supaya kita berdoa Tuhan Yesus selalu sembuhkan adik-adik. Dan kalau ada yang sedih, kita akan doakan supaya Tuhan Yesus angkat kesedihan adik-adik. Dan apabila ada yang mau didoakan karena banyak ujian, banyak PR, adik-adik bisa kasih tahu juga supaya kita sama-sama berdoa supaya adik-adik selalu diberikan kepintaran dan
konsentrasi pada saat mengerjakan tugas atau ujian atau PR dari sekolah. Oke adik-adik, warta sekolah minggu yang ketiga adalah adik-adik ada yang belum ngambil kado Natal ya? Harus segera ambil kado Natal. Nanti kado Natalnya bisa Kakak Dewi ambil semua nih buat adik-adik yang belum ngambil. Dan kalaupun mau ngambil, adik-adik yang di rumah bisa infokan ke kakak abang guru sekolah minggu, bisa lewat grup atau bisa japri kakak abang guru sekolah minggunya supaya kado Natal adik-adik disiapkan. Dan warta sekolah minggu yang keempat adalah yang terakhir, adik-adik harus tetap selalu jaga kesehatan, harus selalu minum air putih yang banyak, makan sayur-sayuran, harus kuat makan nasi dan minum vitamin supaya adik-adik selalu dalam keadaan sehat, supaya tidak sakit karena hari ini dan sampai seterusnya kayaknya musim hujan. Jadi adik-adik harus selalu tetap di rumah, nggak boleh main hujan-hujanan ya, karena nanti batuk, nanti pilek, nanti demam. Oke? Dan kalau adik-adik ada yang mau keluar rumah nih, kalau misalnya mau jajan keluar rumah, jangan lupa ya selalu menggunakan masker dimanapun adik-adik mau keluar. Oke? Supaya penyakitnya nggak hinggap ke adik-adik, nggak datang ke adik-adik, dan kita bisa usir penyakitnya supaya kita bisa berkumpul di hari Minggu tatap muka dan tidak melalui online lagi. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan Yesus cepat angkat penyakitnya. Oke adik-adik, selamat berjumpa kembali di minggu depan dan selamat beribadah buat adik-adik yang di rumah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Halo, adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kakak V mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan untuk mempersiapkan hatinya, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari adik-adik kita mau bernyanyi lagu untuk menyambut firman Tuhan. Lagunya lagu yang baru. Kita belajar lagu baru adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik ya. Yang semangat adik-adik, kita belajar lagu baru. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Abang. Sekarang kita mau mendengarkan khotbah. Abang yang khotbah ya. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah, kita doa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Ayo,
lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Ikutin Abang. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal kebaktian hingga sekarang. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman-Mu dapat menjadi bekal hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang hari ini tentang apa ya khotbahnya ya? Oh iya, adik-adik Abang pengen tanya dulu deh. Siapa di sini yang pernah takut dapat nilai jelek pas ulangan? Atau mungkin di sekolah takut besok ada kenapa-napa? Aduh Bang, iya besok tuh ada PR banyak. Oh iya Bang, besok tuh ada ulangan. Aduh Bang, aku takut Bang. Atau mungkin yang di rumah takut, mungkin yang masih adik-adik, yang udah masih kecil. Takut ya kalau mati lampu ya, kalau lampu dimatiin. Apalagi kalau mau tidur. Kalau mau tidur, dimatiin lampunya sama papa mama, takut ya, takut gelap ya. Masih banyak yang seperti itu. Makanya kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Kita harus berserah pada Tuhan. Oke? Sama seperti bacaan kita hari ini, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius. Ayo, Injil Matius ada di mana? Di Alkitab, benar. Di Alkitab, iya. Tapi Alkitab di mana? Di mananya? Di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Di mana? Di Perjanjian Baru. Pintar. Jadi, Injil Matius itu adalah Injil pertama dalam Perjanjian Baru. Kita buka dari Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6. Udah buka? Abang hitung sampai 5, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita buka dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kalau subjudulnya itu, dari judulnya itu hal kekhawatiran. Tapi kita baca dari ayat yang 31 sampai 34. Oke, udah dapet ya semuanya ya? Abang yang bacain ya. Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu,
Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ayo, siapa yang udah ngerti? Udah pada ngerti dong. Tadi kan abang udah bilang, siapa yang takut kalau besok ulangan? Siapa yang kalau besok itu lagi lagi mau sekolah takut ya pelajarannya. Apalagi pelajaran yang susah, pelajaran berhitung, matematika, ya susah ya. Mungkin ada yang suka matematika terus gak suka pelajaran lain. Abang mau cerita tentang kakak beradik. Namanya kalau abangnya namanya Abang Dodo. Kalau nama adiknya perempuan lo ya. Namanya adik Rere. Abang Dodo dan adik Rere. Oke, jadi pada suatu hari Rere tuh lagi sedih di kamarnya. Gimana sih kalau sedih mukanya? Ayo coba buka sedih gimana? Manyun. Habis itu bukan sedih doang, Rere juga sempet nangis di kamar. Terus Abang Dodo masuk ke kamar. Nyik. Terus Abang Dodo ngeliat Rere. Rere nangis. Abang Dodo nanya dong, adik Rere, kamu kenapa? Terus adik Rere bilang, aku takut bang, besok itu ada ulangan matematika. Terus Abang Dodonya meluk adiknya ini. Kan abang adik kan harus baik ya, gak boleh berantem ya. Oke, kalau kakak beradik itu harus saling melengkapi. Saling melengkapi, habis itu saling menjaga, habis itu saling memberi saran, ya, gak boleh berantem. Terus, Abang Dodo bilang, emangnya matematikanya susah? Terus adik Rere-nya bilang, susah bang. Terus Abang Dodonya bilang, kamu udah belajar belum? Terus adik Rere-nya bilang, udah bang, tapi aku takut besok hasilnya jelek. Nanti mama papa marah. Terus Abang Dodonya bilang, adek jangan sedih dulu, jangan takut, jangan khawatir. Ayo, kayak tadi dibilang di Alkitabnya, jangan khawatir. Adik belajar dulu, belajar lagi sampai mengerti semuanya. Baru adik besok kerjain yang benar. Adik jangan takut hari ini. Kalau adik takut hari ini, nanti takutnya sampai besok, terus ulangannya nggak bagus. Terus adik Rere bilang, oh iya ya bang. Iya adik. Habis itu Abang Dodonya juga bilang, iya adik. Tapi jangan lupa sebelum belajar, adik berdoa dulu. Biar Tuhan Yesus menyertai belajarnya adik. Biar besok Tuhan Yesus juga menentukan dan membantu adik dalam mengerjakan soal ulangan. Oh, oke deh bang. Adik Rere-nya bilang gitu. Setelah belajarnya lama, bolak-balik buku, ganti buku. Terus adik Rere-nya bilang, nanya ke abangnya, abang. Terus abangnya bilang, iya dek. Terus adiknya bilang, aku takut deh. Habis itu kata abangnya, takut apa dek? Habis itu kata adik Rere-nya, aku takut kalau besok di sekolah nanti makananku ada yang bagi. Terus Abang Dodonya bilang, emangnya kenapa? Kok kamu takut makanan dibagi? Terus adik Rere bilang, iya bang, soalnya tadi mama bilang ke aku, kalau besok itu makanan kesukaan aku, itu ada nasi sama chicken nugget bang. Terus Abang Dodonya bilang, loh itu kan enak. Terus kenapa kamu takut bagi ke teman-teman kamu? Terus habis itu adik Rere-nya bilang, iya bang, nanti kalau teman-temanku bagi habis deh bang.
Terus Abang Dodonya bilang, "Adik, kalau kita punya makanan, kita jangan takut berbagi. Mungkin ada teman-teman kita yang nggak bawa bekal karena memang orang tuanya lupa, atau mungkin memang dikasihnya uang jajan, atau mungkin memang dia kurang mampu. Tapi nggak apa-apa kalau adik-adik punya bekal, adik-adik harus bagi ke teman-temannya. Tapi kalau misalnya teman-teman adik-adik punya nugget, dikasih mama tiga diambil sama teman-teman yang beda. Adik-adik kan bisa bilang, itu kan bekal aku, jangan ambil semuanya ya. Nah, terus si adik Rere bilang, oh iya ya bang ya. Habis itu Bang Dodo bilang, iya dong, jangan takut. Jangan takut besok ada apa-apa. Adik Rere harus juga jangan khawatir tentang besok. Oke, adik Rere percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus selalu menjaga adik. Karena Tuhan Yesus minta kita supaya kita cuma takut sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu yang menjaga kita dan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Terus adik Rere bilang, oh iya ya bang ya. Jadi aku nggak boleh takut dong sama apapun. Terus aku kalaupun takut hanya sama Tuhan Yesus karena dia Tuhan aku. Habis itu abang Dodo bilang, iya adik. Jadi adik-adik jangan takut sama apapun yang terjadi untuk hari besok. Karena besok itu beda sama hari sekarang. Adik Rere harus fokus sama hari sekarang. Juga tenang untuk hari besok. Fokus dan tenang. Oke adik? Terus adik Rere bilang, oke deh bang, sip deh. Habis itu besoknya ulangan. Karena adik Rere itu mengerjakan dengan baik, tenang, nggak takut. Ulangannya dapat 100, seneng kan? Ulangan dapat 100. Terus pas makanannya, terus adik Rere bilang, ke abangnya, abang aku dapat 100. Wih, abang Dodonya bilang, puji Tuhan, dapat nilai bagus. Terus adik Rere bilang, iya bang, terus yang nugget tadi ada temanku bagi 1. Terus yang lain nggak minta deh, karena yang lain udah punya bekal. Habis itu abang Dodo bilang, bagus, itu namanya berbagi. Berbagi itu harus dilakukan sesama manusia. Oke, sekarang dengan kalau dari Matius 6 ini, kita kan dibilang nggak boleh takut ya. Terus tadi ada pelajaran apa yang bisa diambil? Pelajarannya itu yang pertama kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh khawatir. Apalagi takut sama besok. Misal besok mau ulangan. Jangan takut. Kita harus belajar. Kita harus siap-siap dulu. Kalau besok ulangan, besok ada tugas, besok ada ngapa-ngapain, kita berdoa dulu, kita siap-siap dulu biar kita siap buat hari besok. Oke? Terus, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, itu seperti di ayat 33, cari dulu kerajaan Allah. Maksudnya apa bang cari kerajaan Allah? Emangnya kerajaan Allah itu di mana? Nah, kita ini manusia adalah orang kerajaan Allah, tapi belum tentu. Oke adik-adik, jadi kita harus berbaik, harus seperti apa ya? Kita harus berbuat baik kepada sesama. Seperti tadi adik Rere membagi makanannya kepada temannya, kita nggak tahu temannya kurang mampu atau gimana. Ya kan? Tapi harus berbagi apapun yang kita punya. Bukan apapun yang dapat kita berikan. Habis itu, pesan yang lain, kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau ulangan. Tutup mata dong, lepas tangan tutup mata, tunduk kepala, iya dong. Doa, Tuhan, aku besok mau ulangan. Sertai aku dalam belajar. Pasti Tuhan Yesus bantu. Tapi jangan berdoa doang. Adik-adik juga harus belajar. Karena berdoa dan belajar nanti ulangannya pasti bagus. Ya. Terus ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, seperti itu ada Bang bilang. Kita harus bersiap diri untuk hari besok. Kita gak boleh takut karena kita harus fokus sama hari ini.
Misalnya hari ini ya hari Minggu. Aku takut bang besok hari Senin, besok hari pertama masuk sekolah. Jangan takut. Adik-adik harus dua jempol maksudnya apa? Harus stop. Top gimana bang? Top itu juga harus stop dan berani top itu kan berarti kan hebat. Hebat di atas. Berarti adik-adik harus menunjukkan bahwa adik-adik itu hebat. Adik-adik itu adalah anak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik gak boleh takut. Oke? Adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Yang pertama, kita gak boleh khawatir. Kita hanya takut kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan kita. Itu yang pertama, takut hanya kepada Tuhan. Yang kedua, apalagi tuh? Oh nih, cari dulu kerajaan Allah. Berarti kita harus berbuat baik kepada sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Yang keempat, jangan takut akan hari besok. Maksudnya jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir maksudnya kita harus berjaga-jaga tapi jangan takut. Oke? Jadi ada 4 pelajaran yang Abang dapat berikan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 34. Oke deh, sekian khotbah dari Abang. Kita tutup dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ikutin Abang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi diri kami selama pembacaan firman Tuhan. Berkati kami dan jaga kami dan jamah kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu takut akan Engkau. Dan juga berkati kami agar kami dapat berbagi dengan sesama dan agar kami tidak takut dengan halangan yang ada. Sebab kami tahu kalau Tuhan Yesus beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, Abang membacakan ayat emas pada minggu ini terdapat di Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini Kak Elin mau ajak adik-adik untuk beraktivitas ya. Apa saja yang dibutuhkan? Kertas HVS, kalau ada yang berwarna lebih bagus lagi ya. Lalu ada gunting, lalu ada strapless, lalu ada pulpen atau pensil boleh, lalu pensil warna. Nah, kita apakan ini kertas HVS-nya? Nah, kertas HVS-nya kita potong menjadi 3 bagian ya. Nah, di sini Kak Elin sudah punya 3 bagian yang sudah dipotong seperti ini ya. Tadi kan bentuknya memanjang. Nah, sekarang Kak Elin bagi 3 ya. Lalu setelah dibagi 3, kita lipat adik-adik. Nah, kalau kita lipat seperti ini dia sudah jadi seperti buku ya, tapi belum nempel semuanya. Nah, di sini Kak Elin sudah punya contoh yang sudah jadi ya.
Nah, di sini kebetulan Kak Elin contohnya ambil yang warna pink adik-adik. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, yang warna pink ini sudah Kak Elin bentuk menjadi buku, ya kan? Nah, ini kita staples dulu ujungnya supaya dia kuat menjadi buku ya. Kak Elin staples dulu ya. Nah, ini kebetulan sudah di staples ya adik-adik ternyata ya. Nah, ini bentuknya akan jadi seperti ini ya. Dan dia rata. Nah, lalu buku kecil ini kita isi adik-adik dengan ayat firman Tuhan. Nah, kalau di sini Kak Elin ambil dari misalnya Yesaya 41 ayat 13. Nah, lalu ayatnya kita tulis di bawahnya ya. Jadi mengenai rasa khawatir, rasa takut, tetapi ada penyertaan Tuhan. Nah, di Alkitab kan banyak ayatnya. Adik-adik bisa pilih. Kalau misalnya di sini Yesaya 41, nah di baliknya adik-adik bisa isi lagi dengan ayat yang lain ya. Nah, sampai penuh boleh atau sampai 5 boleh ya. Nah, ayat-ayat ini adik-adik boleh hias dengan pensil warna tadi ya, supaya lebih cantik ya. Boleh diwarnain Kak, boleh sekali. Boleh digambar-gambar Kak, boleh ya. Bebas semuanya. Lalu jangan lupa, di sini kita kasih nama ayat Alkitab, namanya siapa? Misalnya Kak Elin tulis namanya Kak Elin ya. Nah, adik-adik gampang kan kreativitas kita minggu ini mencari ayat-ayat tentang kekhawatiran dan juga penyertaan Tuhan ya, berbentuk buku seperti ini. Nah, Kak Elin rindu adik-adik minggu depan mengumpulkannya dan Kak Elin mau lihat nih siapa yang paling bagus ya. Itu saja kreativitas dari Kak Elin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya adik-adik dapat berikan kepada papa dan mama, dan nanti papa dan mama akan memberikan kepada gereja. Karena kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayat persembahan kita minggu ini diambil dari 1 Tarawik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau doa syafaat. Abang yang pimpin ya. Nanti misalnya abang berdoa, adik-adik ikutin ya. Oke? Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikutin abang adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih
karena Tuhan Yesus sudah memberkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi, seperti Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, Abang dan Kakak guru sekolah minggu, dan semuanya yang menjadi pelayan Tuhan di gerejamu. Agar Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka agar mampu melayani umatmu dalam gerejamu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, mama, papa, kakak, abang, adik, dan lainnya, agar Tuhan Yesus memberkati mereka serta melindungi agar mereka dapat bersama dengan kami merasakan sukacita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami juga mau berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang sedang terjangkit penyakit apapun, agar Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dan agar mereka dapat menjalankan hidup yang normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kita doa Bapa kami ya, ikutin Abang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.